Ya, sebelum memulai videonya, saya akan bacakan saweran yang masuk terlebih dahulu. Dari Abil, lanjut Min. Nah, udah lanjut nih, oke. Terima kasih banyak ya atas dukungan dan saweran yang kalian berikan. Lanjutan dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Ivan yang habis menolong seorang wanita dan memberikan sebuah rumput benang emas jiwa es kepada wanita itu. Namun, si wanita ragu untuk mengambilnya karena ia tahu itu adalah barang berharga. Tapi Ivan berkata bahwa itu hanyalah ramuan spiritual biasa, jadi gak ada gunanya untuk Ivan. Ia berniatan untuk mencari ramuan tingkat tinggi. Ivan juga memperingati wanita itu untuk membenarkan pakaiannya terlebih dahulu. Ya, karena pakaiannya sedikit terbuka, wanita itu yang baru sadar langsung membenarkan bajunya dan meminta maaf kepada Ivan. Wanita itu memberitahu Ivan apabila ingin mencari obat mujarab, Ivan perlu menyusuri sungai Jinhe sampai ke hulu hingga mencapai kedalaman obat mujarab. Tapi, dia juga memberitahu Ivan apabila mereka menyeberangi sungai Jinhe, dipastikan monster tingkat 7 akan muncul di hadapan mereka kapan saja. Wanita itu cukup ragu dengan kultivasi mereka yang masih rendah bisa menangani para monster itu. Ivan berpikir kemungkinan di sungai Jinhe ini para ras iblis memasang jebakan. Jadi, ia harus melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Jauh di dalam sungai Jinhe, nampak di situ ada tanaman obat spiritual dengan kualitas tinggi. Itu adalah rumput Qingming. Selain itu juga, ada seekor monster yang menjaga rumput Qingming. Itu adalah monster keras singa. Nampak juga ada banyak sekali kelompok murid tanah suci yang tengah mengintai untuk mendapatkan kesempatan mengambil rumput Qingming. Liu Wei yang juga ikut mengintai itu bertanya kepada Tie soal apa yang harus mereka lakukan. Tie berkata bahwa mereka tak boleh gegabah karena keras singa itu diperkirakan adalah monster tingkat 6. Jadi, apabila mereka bertindak gegabah, mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Menurut Tie, mereka harus menunggu sebentar lagi. Selain itu juga, sebagian banyak murid senior yang berkumpul, jadi mereka tak layak menjadi pusat perhatian nanti. Bagi Liu Wei, akan lebih baik mereka menyaksikan pertempuran para murid senior saja. Pada saat mereka tengah mengobrol, secara mengejutkan ada suara samar-samar dan sebuah tangan yang ingin meraih Liu Wei. Liu Wei yang merasa ada seseorang di belakangnya langsung bertanya siapakah orang itu. Dan setelah ia melihat ke belakang, ternyata itu adalah Ivan. Ivan memuji insting Liu Wei yang sangat bagus. Sedangkan Liu Wei, Tie dan juga Shinju cukup terkejut dengan kehadiran Ivan. Tie bertanya kepada Ivan kemana saja Ivan selama ini. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Shinju juga bertanya soal identitas wanita yang bersama Ivan. Ivan pun memperkenalkan wanita itu. Dia adalah Suchun, dan dia juga merupakan rekan baru mereka semua. Ia juga memperkenalkan mereka bertiga kepada Suchun. Suchun bercerita kepada mereka bahwa dia tersesat dan diserang oleh orang jahat. Dan untungnya, ia diselamatkan oleh Ivan. Mendengar cerita itu, mereka pun menyambut Suchun dengan hangat. Mereka juga mengajaknya untuk bekerja sama ke depannya. Tak lama dari itu, para murid elit tiba di tempat mereka. Di situ ada Su Changfeng dari alam Purple Palace, tingkat pertama. Oh iya, mengenai Rana di chapter 30-an ke atas, berbeda penyebutannya. Tidak sama dengan apa yang dijelaskan di awal chapter. Ya, bagi kalian yang tahu urutan rananya yang benar, kalian bisa komen aja. Su Changfeng di situ memerintahkan Lao Meng dan Hui Er untuk melempar batu supaya mengganggu keras singa. Sedangkan Huang Bao dan Ling Feng diperintahkan untuk menyerang kedua sisi dari keras singa itu. Dan bagian depan, Su Changfeng lah yang akan menjalankannya. Ia meminta para rekannya untuk terus mempertahankan formasi mereka. Mereka berlima secara bersamaan menerjang maju untuk menyerang keras singa itu. Semua orang yang menyaksikannya berpikir mereka berlima akan bisa menghabisi keras singa itu dengan mudah. Namun nyatanya, mereka lah yang terhempas terkena ledakan energi dari keras singa itu. Mereka berlima yang awalnya yakin bisa menghabisi keras singa itu, malah sekarang mereka semua terpental tak berdaya.
kera singa itu melihat ke arah Lomeng dan langsung menerjang maju ke arahnya. Dan talung! Pukulan keras tepat mengenai perut Lomeng hingga dia terpental menabrak tebing dengan keras. Para murid elit itu tak menyangka monster kera singa itu begitu kuat. Mereka berpikir monster itu telah menjadi gila. Ivan yang tahu kalau kera singa itu menjadi gila sangat kaget karena kera singa ini adalah binatang iblis tingkat 6 dan belum mengembangkan kecerdasan spiritual. Tapi kera singa ini mampu mengaktifkan kegilaan garis keturunan dalam situasi putus asa. Su Changfeng meminta semua rekannya untuk segera menjauh dari jangkauan serangan kera singa. Tapi Hui Er yang kakinya terluka itu tak bisa lari dan meminta bantuan kepada Su Changfeng. Dikarenakan kera singa itu mulai bergerak dan menerjang maju, Su Changfeng meminta Hui Er untuk melepaskan kakinya dan jangan menahannya. Su Changfeng memaki kesal di dalam hati. Apabila ia tak segera pergi, ia akan menjadi makanan kera singa itu. Jadi dia harus memikirkan sesuatu. Tak lama ia berpikir ia melihat seseorang yang bersembunyi di belakang pohon. Dan ternyata orang itu adalah Ivan. Ivan sangat bingung dengan apa yang akan dilakukan Su Changfeng. Su Changfeng mengeluarkan segenggam daging. Ia berpikir dengan menggunakan daging yang mengandung energi spiritual yang kaya itu, kera singa tak akan menolaknya. Dia langsung melempar daging itu ke arah tempat Ivan berada. Kera singa yang melihat daging itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah daging itu. Teman-teman Ivan sangat panik karena kera singanya berlari ke arah mereka. Tapi Ivan dengan berani mengambil daging itu dan berlari menjauh untuk memancing kera singa itu. Teman-teman Ivan sangat khawatir dengan keselamatan Ivan. Bahkan orang-orang yang menyaksikannya tak percaya Ivan bersedia menjadi umpan. Liu Wei, Tie, dan Xinyu berniatan untuk pergi menyusul Ivan. Tapi Su Chun menghalangi mereka karena ia berpikir itu sangatlah berbahaya. Bagi Tie, mereka tak bisa membiarkan Ivan menghadapi bahaya sendirian. Ia meminta Su Chun untuk pergi apabila ia takut. Su Changfeng juga di situ ikut nimbrung. Ia berkata kepada Su Chun, apabila keputusan Su Chun untuk tidak pergi, itu adalah keputusan yang tepat. Selain itu, ia juga berpikir kemungkinan sekarang Ivan telah dimakan kera singa itu hingga ke tulang-tulangnya. Jadi pergi menyelamatkannya juga sia-sia. Hui Er yang terluka parah dan dipopong oleh Lomeng itu membagi kesal kepada Su Changfeng karena dia tanpa ragu meninggalkan teman dan bahkan merencanakan untuk menjebak Ivan. Ia bertanya apakah Su Changfeng tak punya malu. Lalu kenapa aku tak sebodoh dia? Jika kalian terus memaksa, aku akan memukul kalian semua. Minggir. Bagi Hui Er, Su Changfeng adalah orang yang munafik dan juga sok suci. Karena tak ada yang menghalangi lagi, Su Changfeng berpikir tanaman itu akan menjadi miliknya. Dengan itu juga, dia bisa meminta bantuan kepada Senior Jing untuk membuat pil roh Jin Hun untuk ia menerobos. Namun, sebelum niatannya bisa terlaksana, secara tiba-tiba Ivan datang dan langsung menggapar Su Changfeng. Bahkan, dia sampai terlempar jauh karena gambaran itu. Ivan juga langsung mengambil tanaman spiritual itu. Ya, bagi Ivan tanaman itu tak ada apa-apanya dibandingkan rumput gundul yang ia petik dari tanah. Ia menganggap orang-orang konyol karena merebutkan benda seperti ini. Para rekan Ivan sangat senang melihat Ivan baik-baik saja. Ivan merasa itu adalah hal yang biasa ia lakukan. Sedangkan Su Changfeng yang habis digambar Ivan itu bertanya, bagaimana bisa Ivan lolos dari kera singa itu? Ivan pun berpikir dan mengingat bahwa kera singa itu sekarang tengah berbaring. Atau dengan kata lain, Ivan sudah mengalahkannya dengan mudah. Orang-orang yang tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan kera singa itu berpikir bahwa Ivan sangat beruntung bisa lari dari kera singa itu. Selain itu, mereka berpikir ada kemungkinan Ivan yang kualifikasi ikan kuning rendah itu lebih kuat daripada Su Changfeng. Su Changfeng sangat kesal karena Ivan. Ia kehilangan muka di hadapan orang-orang. Ia berpikir apabila ia tak memberikan pelajaran kepada Ivan, ia tak layak berada di tanah suci ini di masa depan. Dengan penuh amarah dan energi biru yang menyelimuti tubuhnya, dia meminta Ivan untuk segera meletakkan tanaman spiritual itu. Apabila tidak,
ia akan memberikan pelajaran kepada Yifan. Xin Yu yang melihat tindakan Su Chanfeng, ia sangat marah karena Su Chanfeng yang berada di alam Purple Palace berani menindas juniornya. Namun Su Chanfeng masih saja terus menerjang maju ke arah Yifan dan ingin menghabisi Yifan. Dengan santai Yifan menggunakan Blood Shield untuk menahan serangan kuat Su Chanfeng. Dan calung! Serangan itu dapat ditahan dengan mudah oleh Yifan. Yifan mengejek Su Chanfeng dengan berkata, "Apakah ini kekuatan dari Purple Palace Realm? Itu sangat menyedihkan. Kau sangat lemah, sehingga menurutku sia-sia untuk menggunakan trik ini untuk melawanmu." Yifan langsung menggenggam tangan Su Chanfeng dan menggunakan teknik Bulk Demon, sehingga memunculkan aura merah gelap yang menyelimuti tubuh Yifan. Bahkan, aura itu membentuk layaknya banteng merah dengan tanduk besar sebagai ciri khasnya. Su Chanfeng yang merasakan kekuatan luar biasa itu meminta Yifan untuk berhenti. Dia juga mengakui kekalahannya. Tapi, karena Yifan orangnya agak naif, langsung memberikan pukulan mentah yang langsung terarah tepat di perut Su Chanfeng. Karena serangan itu, Su Chanfeng pun harus terlempar lagi. Namun sekarang lemparan itu cukup jauh dan sangat menyakitkan. Orang-orang yang ada di situ tak menyangka Yifan bisa mengalahkan Su Chanfeng dengan mudah. Senior Su, sebelumnya kau bilang aku sampah, tapi sekarang kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang sampah. Bukankah kau lebih sampah daripada sampah itu sendiri? Su Chanfeng yang ketakutan itu bertanya kepada Yifan, apa yang mau Yifan lakukan lagi? Ia mengingatkan Yifan apabila aturan bahwa alam Purple Palace tidak diperbolehkan bertarung dengan alam Onyx Opening. Dengan nada intimidasi, Yifan berkata, aturannya adalah alam Purple Palace tidak diizinkan untuk menyerang alam Onyx Opening. Namun, tidak dikatakan bahwa kau tidak bisa mengalahkan murid-murid alam Purple Palace dengan melompati alam yang tinggi. Dan Yifan pun memberikan pelajaran lagi kepada Su Chanfeng hingga dia dibuat tergeletak tak berdaya. Dia hanya bisa memaki dan mengancam Yifan. Ia juga berjanji tak akan melepaskan Yifan di masa depan. Dengan senang hati, Yifan akan menunggunya. Dan juga karena tas Yifan masih kosong, jadi ia mengambil semua barang milik Su Chanfeng. Yifan langsung membaginya kepada teman-temannya. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 tanaman spiritual. Tapi teruntuk Su Chun, karena ia sudah diberi Yifan, jadi Yifan tak akan memberinya. Su Chun mengerti. Namun di sela-sela itu, Su Chanfeng yang sudah sangat kesal kepada Yifan berencana untuk menghabisi Yifan dengan melancarkan serangan diam-diam. Tapi sebelum niatannya terlaksana, sebuah palu merah langsung menghantam dirinya. Yifan yang mendengar keributan itu langsung melihat ke belakang. Dan ia menyadari senjata yang digunakan itu merupakan senjata darah. Dasar bocah, kau diam-diam menyerang sesama anggota sekte. Bertindak seperti ini, itu akan mempermalukan murid sekte luar kita. Bukannya sadar, Su Chanfeng malah mengancam orang itu karena dia berani mengatur dirinya. Yifan tahu, pada tingkat Mirror Cleansing dapat menggunakan energi ki dan darah untuk mengkondensasikan pakaian sutra. Pada tingkat Onyx Opening dapat mengkondensasikan baju besi. Sedangkan pada tingkat Purple Palace dapat mengkondensasikan senjata. Senjata-senjata ki dan darah ini ketika dipanggil datang dengan cepat, sangat kuat dan tak kalah dengan senjata-senjata kelas rendah. Semua orang ini adalah murid elit dari alam Purple Palace. Orang itu yang sudah sangat muak sama Su Chanfeng langsung menendangnya. Setelah menendang Su Chanfeng, orang itu mengajak Yifan untuk bergabung bersama kelompoknya pergi ke hulu sungai Jinhe. Dan orang itu adalah Huang Chen, berada di tingkat 3 Purple Palace. Yifan yang menerima ajakan itu sedikit tertarik, dan pada akhirnya ia pun menyetujuinya. Di area sungai Jinhe, tepatnya di lembah Wisteria, nampak ada sebuah penghalang besar yang menyelimuti tempat itu. Nampak juga kelompok murid elit tengah menggabungkan kekuatan untuk membuka larangan dari penghalang itu. Di situ ada Yang Xiaode dan Ximin. Tak lama juga Huang Chen dan juga Yifan tiba di tempat itu. Huang Chen dengan sigap langsung berlari dan segera ikut membantu yang lainnya untuk membuka penghalang itu. Dan setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya
mereka berhasil menghancurkan penghalang itu. Semua orang cukup senang karena usaha mereka akhirnya berhasil. Di sini Yifan baru menyadari bahwa lembah wisteria ini membutuhkan kekuatan semua orang di sini untuk membuka larangan itu. Ximin yang melihat Yifan, ia tak menyangka murid yang baru saja masuk kurang dari 3 bulan yang lalu berani datang ke tempat seperti ini. Huang Chen bertanya kepada Ximin, apakah dia tak tahu Yifan baru saja mengalahkan Su Changfeng. Ia meminta Ximin untuk tidak meremehkan Yifan karena penghalangnya sudah rusak. Huang Chen mengajak semuanya untuk segera masuk. Dan sekarang, mereka semua sudah di dalam lembah wisteria. Energi di dalam situ sangatlah melimpah. Tapi di sini, Ximin sedikit bingung karena tempat ini sangatlah sepi. Orang di sampingnya berkata, lembah wisteria adalah wilayah Howling Moonwolf dan juga salah satu monster terkuat di tanah pengobatan spiritual. Jadi, monster biasa tidak berani masuk. Pada saat itu, ada seorang murid yang menemukan sebuah bunga ungu. Bunga itu dapat membuat ramuan promosi berkualitas tinggi. Dan akar serta daunnya juga dapat membuat obat penyembuh. Murid itu berpikir, dengan menjual tanaman itu, ia bisa mendapatkan 50.000 batu roh spiritual. Tapi, sebelum ia mengambil tanaman itu, secara tiba-tiba ada seekor monster di hadapannya. Yifan yang menyadari itu meminta orang itu untuk segera menjauh. Tapi naas, orang itu tak sempat untuk menghindar. Ia langsung menerima serangan yang cukup fatal, hingga terkapar tak berdaya berlumuran cairan merah. Semua orang tak menyangka bisa langsung bertemu binatang tingkat 7, Howling Moonwolf. Sesuai dengan namanya, terdapat bulan sabit tepat di atas kepala serigala itu. Dengan aura intimidasi yang begitu kuat, serigala itu berjalan perlahan mendekati kelompok Yifan. Semua orang yang merasakan aura intimidasi yang menakutkan itu berlari menjauh meninggalkan serigala itu. Namun, Huang Chen dengan membawa palu darah di tangannya meminta kepada semua orang untuk tidak takut melawan binatang tingkat 7 karena binatang itu setara dengan manusia di alam Purple Palace. Huang Chen dan kawan-kawannya itu pun bersiap untuk menghadapi serigala itu. Tapi, Yifan menyadari sesuatu, bahwa aura dari monster itu sedikit aneh. Dan ya, serigala itu secara mengejutkan memasang ekspresi tersenyum. Dengan itu, kecurigaan Yifan makin kuat. Karena monster itu bukanlah binatang spiritual dan belum membuka kecerdasan spiritualnya. Tapi, dia bisa memiliki ekspresi manusia. Serigala itu tanpa ragu langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Huang Chen. Dengan penuh percaya diri, Huang Chen bersiap menahan serangan itu. Tapi, cerot! Secara instan dan hanya satu serangan, tubuh Huang Chen tercabik-cabik menjadi Lego. Rekannya yang melihat itu tak menyangka Huang Chen yang berada di alam Purple Palace tingkat ketiga langsung mokat hanya dengan satu cakaran saja. Serigala itu langsung melolong dan membuat dua rekan Huang Chen yang berada di dekat dengan serigala itu terpental dan mengalami luka yang amat parah. Semua orang yang ada di situ mulai panik dan ingin segera melarikan diri dari tempat itu. Yifan sekarang sangat yakin bahwa ini memang jebakan yang dibuat oleh para iblis. Sedangkan di pavilion kayu, Jiang dan rekan-rekannya yang mengawasi jalannya ujian merasakan sebuah sesuatu yang tidak beres di lembah wisteria. Dengan sigap ia langsung bergegas pergi dan meminta rekan-rekannya untuk segera berkemas dan menuju ke lembah wisteria. Kembali lagi ke kondisi para murid-murid yang tengah menghadapi keputusasaan. Di situ mereka tengah bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Untuk bersembunyi dari serigala itu, mereka berpikir mereka tak akan mungkin bisa menghadapi cakar serigala itu. Bahkan, Ximin yang seorang murid elit saja sangat ketakutan. Ia tak mau mokat begitu saja di tempat ini. Rekan Ximin berpikir serigala itu sedang mempermainkan mereka karena dia sengaja mengiring mereka ke tempat ini. Tapi, tak melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, serigala itu melolong keras. Rekan Ximin berkata sepertinya dia memanggil kawanannya. Mendengar itu Ximin makin ketakutan karena satu serigala itu saja sudah mengerikan malah keluar kawanannya. Tapi Yifan sadar bahwa serigala itu tak memanggil kawanannya, melainkan memanggil binatang buas. Dan ya,
Benar, serigala itu memanggil semua binatang iblis dengan tingkat tinggi. Benar, menurut rumor, binatang spiritual dapat dibandingkan dengan makhluk dari alam dewa, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan dapat mengendalikan binatang buas biasa untuk bertarung demi dirinya. Ivan sangat kesal karena serigala itu memerintahkan para monster untuk menjaga semua tempat pelarian. Jika mereka tak memikirkan rencana, ia khawatir mereka semua akan musnah dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka sangat khawatir dan berpikir mereka sudah berakhir di sini karena semua jalan sudah ditutup. Simin yang putus asa itu berlari ketakutan karena dia tak mau mokat begitu saja. Namun, carot! Dia langsung diterkam oleh serigala itu. Melihat kejadian ini, mereka semua makin ketakutan. Bahkan Xiaodie tak sanggup untuk berdiri lagi karena saking takutnya. Melihat para murid elit sudah kehilangan semangat, Ivan berpikir bahwa ini semua tak boleh berlanjut. Ivan sih bisa saja menghadapi monster itu sendirian, tapi sekarang ini ia harus memastikan keselamatan semua orang supaya lolos tanpa cedera. Nampak setelah menerkam Zimin, serigala itu malah mengalihkan pandangannya dengan beristirahat, seolah-olah ia tak memperdulikan lawannya. Ya, memang sekarang status pemburu dan diburu sudah terbalik. Ivan berpikir sepertinya mereka sedang memancing sesuatu yang besar. Waktu juga hampir habis. Semakin lama mereka menunda itu akan buruk bagi mereka. Jadi mereka hanya bisa menggunakan kecerdasan mereka saja. Ivan langsung melakukan pergerakan dan ia meminta semua orang untuk tetap di belakang batu itu karena dia mempunyai solusi untuk menangani serigala itu. Orang-orang yang khawatir dengan Ivan memintanya untuk segera kembali. Kalau tidak, dia nanti bisa mokat. Tapi Ivan meminta semua orang untuk menahan napas mereka. Dan Ivan melempar sebuah tanaman yang memiliki aroma yang sangat busuk. Dengan aroma itu, para monster binatang itu langsung pingsan. Dan beberapa monster yang masih belum menerima efeknya secara perlahan menjauh dari radius tanaman itu. Itu adalah 10,000 Crops Corrosive Grass. Itu adalah ramuan beracun berkualitas tinggi. Dikatakan bahwa satu tanaman dapat mengeluarkan bau busuk puluhan ribu mayat. Dan tidak ada makhluk hidup yang berani mendekatinya dalam jarak 100 mil. Mereka sangat penasaran dari mana Ivan mendapatkannya. Ivan saja tak tahu kalau rumput busuk itu memiliki nama yang begitu luar biasa di dunia lain ini. Ya, sebenarnya Ivan mencarinya pada saat di bumi, karena ia berpikir rumput itu akan berguna saat ia pergi ke lembah Wisteria. Karena orang-orang zaman dulu menggunakan tanaman ini untuk mengusir binatang buas. Jadi ia berpikir itu juga berguna untuk mengusir binatang spiritual. Tie dan orang-orang memuji Ivan. Mereka menganggap Ivan sangatlah hebat. Dan nampak sekarang, para binatang spiritual itu semuanya terkapar tak berdaya. Dengan ini semua, masalah sudah ditangani kecuali serigala itu. Semua orang cukup ragu dengan keberhasilan Ivan mengalahkan serigala itu. Tapi, Ivan juga adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan menatap tajam ke arah Ivan, serigala itu langsung menerjang maju ke arah Ivan. Ivan juga bersiap untuk mengadu serangannya dengan serigala itu. Dan Flame of Million Strike. Dalum. Sayangnya, serangan itu tak mampu memberikan luka fatal kepada serigala itu. Bahkan serigala itu memasang ekspresi seperti meledek Ivan. Serigala itu dengan cepat langsung berada di hadapan Ivan dan melancarkan serangan yang cukup kuat. Ivan di sini berpikir dia harus menemukan cara untuk menghentikan serigala itu terlebih dahulu. Dengan mulut besarnya itu, si serigala siap untuk menerkam Ivan. Namun dengan sigap, Ivan langsung menancapkan pedangnya tepat ke mulut serigala itu. Orang ini menganggap Ivan bodoh. Memang itu bisa menyakiti serigala itu dengan buruk. Tapi itu juga akan membuat Ivan kehilangan lengannya. Dan Ivan tak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi Ivan langsung mengumpulkan aura merah gelap di tangannya. Dan langsung membentuk sebuah dagger berwarna merah gelap. Dan Ivan pun langsung mengayunkan dagger itu untuk menghabisi serigala itu. Dan talum.
Ivan pun berhasil menghabisi serigala itu. Orang ini pun tak menyangka Ivan mengalahkan serigala itu. Bahkan dia juga berhasil menerobos ke alam Purple Mansion dalam pertempuran sebenarnya. Dan bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mengenai Rana saya masih bingung juga. Soalnya berbeda dalam keterangan pada chapter sebelumnya. Iya, saya pribadi memohon maaf kepada kalian semua apabila ada kata dan juga penyebutan nama yang kurang tepat. Saya Mr. D, undur diri dan sampai berjumpa lagi.